Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bu Feti. Kali ini kita akan membahas segitiga kongruan. Setelah kemarin kalian belajar tentang bangun-bangun yang kongruan. Ya. Sama dengan pada bangun lain, bahwa segitiga juga mempunyai syarat manakala dikatakan sebangun dan sama dan sebangun, atau dengan kata lain kongruent. Syaratnya apa? Yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sama dengan bangun datar yang lain, ya. Tetapi untuk membuktikan dua segitiga itu dikatakan kongruen, nah, bisa menggunakan salah satu kondisi berikut, ya. Jadi tidak harus membuktikan dua syarat tadi, yaitu semua sudutnya atau sudut yang bersesuaian sama besar dan yang bersesuaian sama panjang. Tapi jika memenuhi salah satu kondisi berikut, maka bisa dikatakan bahwa segitiga tersebut kongruen. Apa saja kondisinya? Yang pertama adalah ketika pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian gambarannya adalah seperti ini, ya. Nah, jadi masing-masing sisinya sama panjang yang bersesuaian. Ada 3 sisi sama panjang, atau ditulisnya sisi. Ya, kriterianya yaitu sisi. Kemudian yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau disebut juga sisi sudut sisi, ya. Jadi sisinya mengapit sebuah sudut. Nah, gambarannya seperti ini. Di sisi yang sama, ya. Nah, kemudian di sudut yang diapit ini yang sama besar. Oke. Yang ketiga adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama besar. Ya, ada sisi sudut. Kalau yang kedua tadi yang diapit adalah sudutnya, lalu ini yang diapit adalah sisinya, ya. Gambarannya seperti ini, ya. Sudutnya yang sama besar dan ini sisinya, ya, yang menghubungkan kedua sudut tersebut. Kemudian yang keempat adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau sudut-sudut sisi, ya. Sudutnya ada 2 yang sama besar, kemudian sisi yang sama panjang ada 1. Nah, bedanya dengan nomor 3 di sini adalah, nah, ini sisinya yang diapit, ya, sedangkan ini ada letaknya di depan salah satu sudut yang sama besar. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh-contoh bagaimana membuktikan dua segitiga kongruen, maka kalian perlu mengingat berikutnya. Ini materi dulu kelas 7, ya. Ada 2 garis yang sejajar, maka akan terbentuk sudut-sudut yang sama besar, yaitu sudut-sudut yang sehadap. Contohnya adalah B dan F. Yang lain nanti kalian bisa cari sendiri, ya. Kemudian yang kedua, bertolak belakang. Contohnya adalah B dan D. Nah, kemudian berseberangan. Berseberangan ini ada 2, yaitu berseberangan dalam dan berseberangan luar. Contoh yang berseberangan luar adalah B dan H. Kemudian contoh yang berseberangan dalam adalah C dan E. Nah, itulah sudut-sudut yang sama besar yang nantinya diperlukan manakala kalian membuktikan dua buah segitiga kongruen atau tidak. Oke, kita lanjut ke contoh dari cara membuktikan
dua buah segitiga kongruen atau tidak. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, ada dua buah segitiga yaitu ABC dan CDE. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan EDC adalah kongruen. Ya, maka kalian perhatikan gambarnya ya. Di situ sudah memuat unsur-unsur yang diminta, mana-mana yang sama antara sudut dan sisi ya. Nah, di sini sudah diketahui, nah ada tandanya ya ini, nah, bahwa sisi BC itu sama dengan sisi DC. Ini tandanya sama, ini ada tanda ini ya. Nah, maka saya tulis diketahui. Kemudian ada sudut BCA. Ini sudutnya di sini. Kemudian sudut DCE. Nah, dua sudut ini saling bertolak belakang, maka sama besar ya. Kemudian sisi AC dan EC. Nah, ini juga memiliki tanda yang sama. Jadi diketahui bahwa mereka AC dan EC sama panjang. Nah, sudah ada dua sisi dan satu sudut ini yang sama besar. Nah, maka bisa disimpulkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, kriterianya apa? Ini ada sudut yang diapit oleh dua sisi ya. Sisi, sudut, sisi. Itu kriterianya ya. Sehingga segitiga ABC dan EDC kongruen. Oke, bisa dipahami ya. Next, contoh berikutnya. Ya, perhatikan gambar. Nah, masih diminta untuk membuktikan segitiga PQS dan RQS kongruen. Nah, kita lihat dari gambar ada unsur-unsur yang sama, yaitu ya PQ dan QR itu sama panjang. Kemudian PS dan RS juga sama panjang ya. Keduanya memiliki tanda yang sama. Nah, oh ini bukan sudut ya, tapi sisi ya. PS dan RS. Kemudian apalagi yang sama? Ya, QS. Nah, sama dengan QS juga ya. Nah, QS ini bagian sisi dari PQS dan bagian sisi dari QRS. Nah, sehingga sama panjang, yaitu berimpit. Nah, ada tiga sisi yang sama panjang. Jadi, disimpulkan bahwa segitiga PQS dan RQS kongruen. Ini ingat ya, ini simbolnya kongruen. Dengan kriteria sisi, sisi, sisi. Ya, contoh berikutnya. Nah, pada segitiga ABC, nah, ABC ini BM, nah, BM tegak lurus AC, kemudian CN tegak lurus AB, ini sudah ada tandanya di sini ya. Nah, kemudian panjang BM dan CN itu sama. Nah, ini diketahui di soal. Nah, tunjukkan bahwa segitiga BCM dan CBN, nah, CBN ini kongruen. Oke, kita cari unsur-unsur yang sama pada dua segitiga ini ya, yaitu segitiga BCM dan segitiga CBN. Ya, apa saja? Nah, ini sudah ada yang diketahui, yaitu BM sama dengan CN. Nah, diketahui. Kemudian BC dan BC ya. Manakala kamu menyebut segitiga BCM ya, nah, dan BCN, nah, keduanya memiliki sisi yang sama, yaitu BC ya, berimpit. Kemudian satu buah lagi yang sudah ada diketahui di situ, yaitu ya sudutnya BMC dan BNC itu sama, yaitu 90 derajat. Tadi di sini dikatakan tegak lurus ya. Nah, oke.
berarti sudah ada dua sisi dan sebuah sudut yang sama. Dua sisi sama panjang dan sebuah sudut sama besar. Sekarang kita lihat posisinya. Nah, yang sama adalah ini sisi ini, kemudian sisi ini dan sudut. Nah, apakah diapit sudutnya? Nah, tidak ya, ini tidak diapit ya, sehingga kriterianya adalah sudut sisi-sisi ya. Sudutnya tidak diapit oleh dua sisi yang sudah diketahui sama panjang. Ya, ini 3 contoh bagaimana cara membuktikan dua buah segitiga kongruen atau tidak. Nah, kemudian kita lihat sifat dari segitiga yang kongruen, maka kita bisa mencari panjang sudut ataupun panjang sisi ataupun besar sudut. Oke, perhatikan. Dua segitiga ini adalah kongruen. Ya. Tentukan nilai M dan besar sudut ACB dan besar sudut PQR. Ya. Karena dua segitiga ini kongruen, maka AC ya, yang bersesuaian dengan BR ini sama panjang, sehingga 12 kurangi M sama dengan 5. Nah, sehingga M-nya sama dengan, ini pindah ruas ya, M ke kanan, 5 ke kiri, sehingga M-nya adalah 7. Nah, kemudian sudut ACB. ACB itu di sini ya. Nah, akan sama dengan sudut ya, PRQ. Ya, berapa besarnya? 50 derajat. Nah, kemudian sudut PQR nah, akan sama dengan sudut ABC ya, sama dengan 70 derajat. Nah, oke. Demikian materi tentang segitiga kongruen. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.